Marilah kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami akan menikmati hari ini melalui berkat-berkat Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan melimpah atas kami. Berkati Tuhan sebelum kami akan memulai pekerjaan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyentuh segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan dan yang paling terkenal tentang Kristus yang berdiri di depan pintu. Lukisan itu adalah karya daripada Holman Hunt yang berjudul The Light of the World. Gambaran itu diceritakan tentang Yesus yang berdiri di depan pintu dengan lampu di tangannya. Pintu itu telah begitu lama ditutup sehingga tumbuhan menjalar tumbuh di atasnya. Namun demikian, Yesus terus mengetuk dengan sabar. Ada cerita bahwa ketika Tuan Han menyelesaikan lukisan itu, kemudian ia meminta seorang temannya untuk melihat dan mengamati. Temannya itu mempelajari lukisan itu dan kemudian berkata, "Tapi lukisan ini tidak lengkap. Engkau lupa melukis slot di luar pintu." Kata Tuan Han untuk menjawab, "Aku melukis seperti itu dengan sengaja. Engkau tahu, pintu itu adalah hati manusia, dan hati itu hanya bisa dibuka dari dalam." Tentu kitab Wahyu ini diceritakan bagaimana jemaat Laodikia telah menjauh dari Tuhan dan dengan sengaja untuk memilih hanyut dalam kelimpahan keduniawian. Namun meskipun kesalahan dan dosa mereka sangat besar, ternyata Tuhan tidak lantas menghukum mereka. Dengan penuh kasih, ia rela berdiri di muka pintu dan mengetuk, berharap ada orang yang mendengar dan membuka pintu baginya, supaya ia bisa mendapatkan mereka kembali. Pada zaman itu, seperti umumnya tetap berlaku sampai sekarang, makan dengan seseorang adalah sama dengan bersekutu dengan dia. Surat ini menunjukkan bahwa persekutuan dapat dipulihkan jika orang-orang Kristen ini berbalik kepada dia dan jalannya. Meskipun Yesus ingin hal ini terjadi, namun ia tidak memaksakan jalannya ke dalam hidup mereka. Ia tidak akan mendobrak pintu hati siapa saja. Namun sebaliknya, ia menunggu dengan sabar di luar pintu, berusaha mendapatkan perhatian mereka dan minta masuk. Keputusan ada di tangan kita. Jika kita merujuk kepada ayat sebelumnya, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20, begini bunyinya, "Maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia." Allah menginginkan setiap jemaatnya bertumbuh dan berkembang. Allah tidak menginginkan kita berdiri pada satu tempat, tidak maju dan tidak mundur. Mereka akan mengalami stagnasi dengan tidak bergeming terhadap perubahan, atau mereka tidak ada respon untuk bergerak dan maju bagi pertumbuhan rohaninya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Allah berdiri di muka pintu dan mengetuk hati kita. Allah berusaha mengetuk pintu hati kita yang sudah tertutup. Kadang-kadang kita merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh apa-apa lagi. Keadaan seperti ini sangat membahayakan diri kita, karena kerohanian kita mungkin akan menjadi lemah dan mati. Diri kita menjadi suam, tidak maju dan tidak mundur. Bahkan kita sering menjadi apatis terhadap segala kegiatan dan perubahan dalam gereja. Allah mengetahui keadaan kita seperti itu, maka Allah yang datang kepada kita dan mengetuk. Tugas kita hanyalah membukakan pintu hati kita, agar Tuhan masuk dan diam bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan.
untuk hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami akan melalui aktivitas kami satu hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan tetap senantiasa atas kami. Berkati setiap pekerjaan yang baik yang akan kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.